banyak sekali ditanyakan nih dok. Dengan dokter gigi itu menyediakan fasilitas yang lengkap seperti itu, kira-kira nih dok, biayanya gimana tuh dok? Apakah akan naik drastis? Halo, selamat malam semuanya. Saya Rifki Alaris. Kok tuh sih, kok tuh di live? Ya, karena kita ada di platform Instagram ya, dan sesuai dengan tagline Instagram yaitu Bringing You Closer to the People and Things You Love. Gitu. Ya, jadi kita mencoba live. Jika kalian suka dengan segmen live di Kortugi ini, nanti Mindok akan membuat satu segmen khusus yang berjudul Teman Ngobrol Mindok. Ya, nanti kita akan menghadirkan tamu-tamu yang berkompeten di bidangnya. Dan topik kita hari ini adalah kapan sih masyarakat bisa kembali dengan tenang ke dokter gigi? Dan sebagaimana kita tahu bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang bisa kita duga sebelumnya, pun bukan suatu hal yang resikonya pernah kita perhitungkan dalam analisis kehidupan apapun. Jadi kami dokter gigi juga tidak pernah mengira bahwa pandemi ini akan menjadi tantangan terbesar bagi layanan kesehatan gigi terkait dengan tingginya risiko transmisi COVID-19. Jadi meski dunia kedokteran gigi dipaksa untuk terus melakukan kajian terkait dengan the new normal di klinik gigi, masyarakat juga sebenarnya perlu diberikan wawasan sampai sejauh mana sih prosedur yang sedang dikembangkan ini akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di tengah pandemi. Dan yang kita harapkan sih jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama keparahan masalah gigi misalnya, hanya karena masyarakat merasa khawatir berkelanjutan dan menunda perawatan terlalu lama. Dan bahkan lewat organisasi sendiri, Persatuan Dokter Gigi menghimbau seluruh anggotanya, para sejawat dokter gigi untuk melakukan prosedur screening untuk deteksi di awal dan menggunakan standar perlindungan diri dan pasien dengan ketat, serta memperhatikan prosedur sterilisasi baik dari alat dan tempat. Nah, dokter gigi sendiri dihimbau untuk menunda tindakan tanpa keluhan, kemudian juga bersifat elektif. Nah, bersifat elektif itu apa? Yaitu nanti kita jelaskan ya. Kemudian perawatan estetis juga sebaiknya ditunda, dan tindakan menggunakan burr scalar suction itu kan juga berisiko sebenarnya. Nah, perawatan elektif ini apa aja? Yang pertama adalah nyeri yang tidak tertahankan, kemudian gusi bengkak akibat infeksi, kemudian perdarahan di rongga mulut yang tidak terkontrol, ada juga trauma pada gigi atau habis kecelakaan misalkan, itu kan nggak bisa ditunda juga. Tapi dengan perkembangan teknologi nih, standar penanganan di kedokteran gigi pasti akan lambat laun disesuaikan sedemikian rupa agar pelayanan kesehatan gigi bisa kembali seperti sedia kala. Itu jadi tenang aja, suatu saat kita akan kembali lagi pelayanan gigi seperti reguler, seperti biasa. Kita tidak mungkin berdiam diri dong, hanya menunggu yang tak tentu. Meski harapannya sih bencana ini segera berlalu. Nah, untuk menjalankan peran tersebut, klinik gigi mulai berbenah menyesuaikan dengan standar terbaru, yaitu standar the new normal di bidang kedokteran gigi. Nah, pada kesempatan ini Mindok tidak sendiri nih. Mindok akan mengobrol langsung dengan salah satu owner sebuah klinik di Bali. Kita nanti akan mendengarkan bareng-bareng nih dinamika kebutuhan kesehatan gigi dan mulut di Bali, yang mana merupakan kota wisata yang menjadi tujuan wisata turis mancanegara bahkan. Nah, gimana kondisi di sana? Kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng ya. Kita undang dulu nih, Dr. Andika sudah online. Ya, Dr. Rifki. Nah, ini teman ngobrol kita pada hari ini adalah, saya perkenalkan dulu nih, beliau adalah Dr. Gigi Andika Masno. Ya, jadi Dr. Gigi Andika ini adalah teman sealma mater saya di FKG UGM dulu. Dulu sih teman seangkatan, tapi sekarang kayaknya nggak mungkin seangkatan ya dok ya, karena nggak akan kuat kalau seangkatan, jadi harus 2 kali angkat. Iya. Terlalu berat kalau satu angkatan. Nah, Dr. Andika, selamat datang. Saya sampaikan salam dari waktu Indonesia bagian Barat untuk Dr. Andika yang lagi di waktu Indonesia Tengah ya, di Bali ya? Atau lagi di luar negeri nih? Alhamdulillah masih di Bali. Oke, ya beliau ini adalah implantologis ya, telah banyak beliau mengikuti pendidikan singkat implantologi, bahkan sampai South Korea, New York University, Harvard University, Barcelona, hingga ke Jerman. Pernah ke Thailand juga ya dokter ya? Pernah. Implan juga itu? Ya, implan juga. Kalau ke Thailand tuh perlu dipertanyakan tuh, implannya implan gigi atau implan apa tuh dok? Kebetulan masih implan atas. Implan gigi. Oke lah, jadi masih ini ya, masih on the track lah ya, implannya masih implan yang atas. Sehat? Alhamdulillah baik, sehat, masih oke nih. Jadi ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Dr. Andika, dan jangan lupa follow Instagramnya Bia Dental Center,
karena beliau ini adalah sebagai owner dan praktisi di Bia Dental Center, Bia Dental Center. Langsung aja nih, ya Dokter Andika, gimana nih kabar keadaan di Bali sekarang nih? Di Bali ya masih cukup sepi lah untuk saat ini ya, karena penerbangan juga masih agak strict, agak ketat. Kalau kita mau masuk ke Bali harus swab, harus PCR. Terus penerbangan luar negeri juga sangat terbatas. Tahu saya juga belum untuk komersil ya, baru untuk kargo gitu. Jadi turis untuk datang ke Balinya masih belum bisa gitu. Dan untuk masyarakat lokalnya, saya lihat sih di sini cukup tertib ya, kayak di jalan, di mall semua cukup patuh pada social distancing dan mereka juga menggunakan masker kemana-mana dan protokol kayak di restoran, di mall, di tempat-tempat umum semuanya mengikuti standar keamanan lah, seperti cek temperatur, hand sanitizer di mana-mana. Mudah-mudahan sih di Bali cukup terkendali sih, gitu dok. Oke, alhamdulillah ya. Jadi saya baca juga Bali perkembangannya bagus dan pandemi ini kan sifatnya global. Jadi global ini karena kita hadapi bareng-bareng. Nah, sekarang tugas kita adalah sebagai dokter gigi ini gimana cara menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dan itu nantinya juga akan menjadi satu trademark tersendiri untuk dokter gigi di Indonesia ini, gimana cara menghadapi di situasi pandemi seperti ini nih, terutama untuk kesehatan giginya. Nah, untuk tuntutan masyarakat sendiri untuk kebutuhan gigi dan mulut, itu seperti apa dokter di Bali, dok? Apakah banyak yang mengeluhkankah karena pelayanan dokter gigi banyak yang tutup atau seperti apa itu, dok? Kebetulan klinik kita pada saat awal outbreak itu kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tutup. Tapi kita ibaratnya nggak tinggal diam, kita mencari tahu lah, berusaha untuk mencari tahu tentang perkembangan, pencegahan, dan penanganan untuk di klinik itu seperti apa. Jadi kita ikutin semua dari dulu. Kita pernah pengadaan jas hujan pas APD masih susah-susahnya. Kemudian pada saat perkembangan dari dulu kan ada yang namanya tingkat APD itu dari level 1, level 2, level 3. Kita pelajari terus tuh dari anjuran dari PDGI, dari WHO, semua kita pelajari terus. Nah, kalau masalah penanganannya ya kita sampai sekarang ya masih terus kita kembangkan lah dok gitu. Jadi memang dari dunia kedokteran gigi pun tidak tinggal diam gitu, jadi penelitian terus dilakukan, bagaimana cara yang aman. Nah, terutama nih dulu yang awal-awal masih pada pakai jas hujan ya dok ya, jadi di Bali seperti itu juga dok? Ya, sempat ngalamin juga, karena kita waktu itu APD-nya sangat minim, jadi ya ada kalanya pas setiap kita ganti kan kekurangan. Untuk sekarang alhamdulillah saya rasa sih udah cukup mudah untuk ditemukan untuk keamanan tenaga kesehatan ya. Kayak dulu juga N95 juga waduh sangat sulit dan harganya sangat mahal. Tapi kita dari setelah himbauan pemerintah untuk tutup itu kita buka ya, kita benar-benar ikuti juga sih protokol yang dianjurkan oleh WHO dan PDGI atau pemerintah. Jadi kayak N95 apa untuk semua tenaga kesehatan terutama tim kita gitu. Ya, benar sekali bahwa kita juga dalam rangka mengembangkan keamanan dalam pelayanan ini, kita selalu memegang protokol dari yang ofisialnya, yaitu WHO dan PDGI. Dan dulu juga sempat, ya namanya juga pandemi ya, pandemi itu nggak terencana sama sekali, dan kita, ya siapa sih yang nggak kaget gitu. Dan awal-awalnya memang kedokteran gigi ini masih pakai jas hujan apa adanya, karena banyak sekali kelangkaan di masyarakat, banyak sekali panik buying dan penimbun juga satu kondisi yang, penimbun juga tuh, ditimbun lah. Aduh, ini pusing sekali kan, mana artis-artis juga kadang banyak yang kurang wawasan dan malah mengajak ke hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Tapi dengan
meningkatnya pengetahuan masyarakat, kemudian juga mudah untuk diberitahu. Tapi ada juga loh dok yang di Bali kayaknya ada yang golongan-golongan yang pro konstipasi atau apalah itu. Iya, lagi Itu lagi tuh naik daun. iya yang itu tuh kan tokohnya si artis itu kan, Ya, yang artis ya sebut saja 3 huruf itu kan. Itu ya, di Bali juga kan? Itu di gimana Bali itu? juga. Apa? Ya. Jadi Tapi dinamika untungnya sih masyarakat di sana apakah? alhamdulillah sih di Bali ya, walaupun seperti itu tetap masyarakatnya sebagian besar ngikutin lah anjuran pemerintah. Karena di Bali ini nggak PSBB, tapi kita kalau di Denpasar itu bilangnya PKM, pembatasan kegiatan Apa masyarakat tuh? gitu. Jadi Oh, oke. tetap ada di pos-pos seperti pecalang. Pecalang ya itu kayak eh, pertahanan sipilnya lah gitu, kayak ansip tapi dari Hmm. Banjar, bekerja sama dengan dinas perhubungan dan kepolisian ya, ikut menertibkan masyarakat yang nggak pakai masker segala macam. Kalau untuk kegiatan keagamaan sendiri gimana dok? Kan Bali kan banyak sekali banyak sekali hari-hari besar terkait dengan keagamaan dan kegiatan-kegiatannya tuh dok. Jadi puncaknya itu kan pada saat heboh-hebohnya pada saat mau nyepi, hari raya nyepi itu kan, tanggal-tanggal Hmm. Maret Maret tanggal 20-an gitu kan. Nah, itu kan harusnya kan sangat ramai sekali kan untuk umat Hindu untuk beribadah gitu kan, karena dia ada semacam apa seremonial lah gitu kan, upacara. Tapi Hmm. dihimbau oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak melakukan tindakan yang kegiatan yang berkumpul massa. Penduduk Bali mengikuti anjurannya. Jadi cukup tertib lah di sini. Jadi kira-kira kapan nih dok kalau masyarakat nih bertanya nih, mungkin dokter bisa menjelaskan terutama di Bali dulu ya. Jadi kira-kira layanan kesehatan gigi akan kembali buka seperti normal nih. Kira-kira kapan sih dok? Sebenarnya sih kalau masyarakat mau, ya namanya kebutuhan terutama kesehatan itu kan adalah kebutuhan primer ya sebenarnya ya. Em, siapnya jadi semuanya itu bergantung mungkin dari siapnya tenaga kesehatannya juga. Jadi kayak mungkin dari masyarakat harus mencari tahu dan mungkin juga kayak mengobservasi dulu ya fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah siap untuk melayani gitu, untuk memberikan pelayanan kesehatannya. Saya rasa sih untuk sekarang karena pengadaan APD dan equipment penunjang keselamatan tenaga kesehatan dan pasiennya sudah mulai bisa diadakan, saya rasa saat ini saat yang baik untuk memulai tindakan pelayanan kesehatan. Jadi intinya adalah buat masyarakat, do your research. Jadi cari tahu dulu deh, cari tahu dulu. Kan sekarang kan zamannya sosial media, bahkan hampir setiap klinik, hampir setiap dokter gigi memiliki sosial media dan mereka kadang memberikan updatean-updatean apa aja yang sudah diupdate, sudah dipersiapkan di klinik mereka masing-masing. Nah, contohnya di Biar Dental Center, ini juga saya lihat tadi di Instagramnya juga cukup informatif ya, terkait dengan upgrading-upgrading apa yang mereka lakukan atau dokter gigi lakukan terkait dengan pencegahan transmisi COVID-19 di khususnya di tindakan kedokteran gigi. Nah, pertanyaan berikutnya nih dok, apa yang sudah dia siapkan nih untuk membuat masyarakat merasa aman dan nyaman untuk kembali ke klinik gigi untuk perawatan gigi? Jadi mungkin saya sedikit sharing aja. Mungkin juga ada yang lagi ikut live ini mungkin juga dari dokter gigi juga atau juga dari pasien. Jadi saling bertukar ilmu dan informasi ya. Jadi kalau di klinik kita dari sebelum pasien datang kita sudah ada, kita bikin wastafel besar gitu sebelum masuk pintu entrance kita. Jadi pasien udah cuci tangan dulu. Kemudian dia masuk, sudah ya prosedur yang paling utama ya cek temperatur, terus juga kita ada namanya informed consent untuk COVID. Jadi semacam kayak persetujuan tindakan antara pasien dan dokter, kemudian juga hand sanitizer. Jadi
Itu sebelum masuk itu. Pas masuknya pun kita juga meminimalisir dari alas kaki pasien. Jadi kita alas kaki pasien harus diganti. Kita juga ada shoe wrap. Jadi untuk mencegah kontaminasi dari luar ke dalam. Dan pada saat mereka masuk, kita dokter yang sudah ber-APD, perawat yang sudah ber-APD, bertujuan untuk agar kita misalnya dokter atau perawat yang punya ada gejala orang misalkan ada sekarang orang tanpa gejala, kita nggak bisa menulari pasien, pasien juga tidak menulari kita. Jadi semua environment-nya kita bikin seaman mungkin lah. Kemudian tindakan prosedural apalagi di kedokteran gigi kan sangat berisiko untuk menulari dan ditulari gitu, karena kan environment-nya kita bilangnya ada namanya aerosol. Nah, ada beberapa protap yang kita lakukan, kayak kita untuk penanganan ya kita ada rubber dam, terus kita juga pakai extra oral protection, terus kita juga pakai banyak bahan-bahan disposable itu sekali pakai semua. Jadi apapun yang bisa menciptakan environment yang aman bagi pasien kita adakan gitu, dok. Jadi pertama prioritas kami pasti adalah keamanan bagi pasien, dan kedua adalah keamanan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di tempat kita. Oke, baik. Jadi penting sekali ya bahwa kita dalam menyikapi ini kita harus kenceng menerapkan prosedur-prosedur yang benar-benar aman. Bahkan orang yang tanpa gejala sendiri itu juga punya resiko dia bawa virus. Makanya prosedurnya sebelum masuk ke klinik juga harus kenceng juga, harus di screening. Nah tadi ada yang nanya screening itu apa ya? Screening itu termasuk pengetesan suhu tubuh, kemudian juga ada ini juga ya dok ya, kuesioner gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang ditanyakan ke pasien dan pasien harus menjawab dengan sejujur-jujurnya gitu ya dok ya. Betul. Jadi demi keamanan dan keselamatan semuanya lah. Bahkan saya tadi melihat di postingan di Bia Dental Center itu sampai pulpennya juga disendirikan dok. Ya. Betul ya. Pulpen yang setelah dipakai dan sebelum dipakai itu benar-benar disendirikan, jadi benar-benar steril dari sentuhan customer yang masuk atau yang menggunakan alat tulis tersebut. Jadi bahkan sampai segitunya ya dok ya. Jadi benar-benar selain membuat aman, itu juga membuat nyaman karena masyarakat juga tidak perlu khawatir lagi. Seperti itu ya dok ya kira-kira ya. Ya, jadi apalagi kita di Bali kan mungkin lebih dari 50% pasien kita juga mungkin orang asing ya. Ada ekspatriat atau turis yang kesini gitu. Mereka cukup appreciate gitu loh dengan tindakan yang telah kita lakukan. Ternyata keamanan, keselamatan, dan hal-hal kecil seperti itu mereka sangat hargai gitu. Ya, dan kita bawa nama negara juga nih dok, nama Indonesia, karena pandemi ini kan global ya, jadi gimana kita menangani pandemi tersebut itu juga jadi sorotan juga di dunia pastinya, karena ini pandemi kan global. Jadi sangat penting sekali bahwa kita sesuai dengan profesi kita masing-masing atau sesuai dengan posisi kita masing-masing itu menjalankan perannya masing-masing untuk tetap meminimalkan penyebaran COVID-19. Nah ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan nih dok. Dengan dokter gigi itu menyediakan fasilitas yang lengkap seperti itu, kira-kira nih dok, biayanya gimana tuh dok? Apakah akan naik drastis atau gimana kira-kira dok? Pastilah ya, apalagi di dalam dunia kedokteran gigi ya, kalau kita lihat ada penelitian majalah Times itu sebenarnya dokter gigi itu dokter atau profesi yang paling beresiko untuk tertular di dalam pandemi COVID-19 ini ya. Nah, dari semua standar prosedur yang kita lakukan demi keamanan diri kita sendiri, demi keamanan pasien, pasti ada cost yang harus kita keluarkan. Nah, kalau dari klinik kami sendiri, kita ikut ada charge untuk itu, tapi nggak banyak sih sebenarnya. Pastilah karena untuk
kalau enggak kan enggak bisa untuk perputaran pembelian APD dan optimalisasi dari penanganan ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi tetap harus pasti ada tambahan biaya untuk menjamin seluruh keamanan baik diri kita sendiri sebagai pasien atau lingkungan di luar itu oleh dokternya, kemudian asisten-asistennya, kemudian nanti juga pulang ke rumah juga dalam keadaan aman. Nah, itu nantinya di masyarakat ini akan menjadi sebuah motivasi juga bahwa jika prosedur tindakan gigi itu sedemikian rumitnya, itu sebaiknya kalau di rumah nih, di rumah juga harus menjaga kesehatan giginya. Selama stay at home, sebagaimana anjuran pemerintah, sebisa mungkin kita melakukan pencegahan-pencegahan sendiri di rumah nih. Nah, tips untuk masyarakat untuk harus tetap stay at home untuk menjaga kesehatan gigi ini gimana, Dok? Tetap paling baik itu mencegah ya daripada mengobati. Nah, jadi apalagi di era COVID-19 ini, nggak cuma profesi dokter gigi, jadi dari bidang-bidang sejawat profesi yang lain juga banyak juga himbauan kayak jangan ke dokter anak kalau tidak ini, jangan ke dokter mata kalau tidak ini. Jangan ke dokter jantung kalau nggak ini. Nah, kayak kita juga gitu. Jangan ke dokter gigi kalau nggak ini. Nah, bagaimana caranya biar kita nggak kena ya kayak yang dokter bilang tadi kan perdarahan segala macam. Ya kita harus sehat dulu kan, sehat dulu giginya. Mungkin paling bagus dari pasiennya sendiri untuk saat ini ya mencegah ya sikat giginya yang baik, yang teratur, kemudian dental floss. Pokoknya pencegahan lah, jangan sampai ke dokter gigi dulu gitu. Bukan berarti nggak boleh ke dokter gigi, kayak kita bilang di awal tadi kan, kalau dokter gigi atau kliniknya sudah siap untuk pelayanan yang optimal di era COVID-19 ini, nggak masalah. Tapi akhirnya kan pasti nggak nyaman kan, karena kan juga ada extra cost segala macam gitu. Nah, menurut saya sih paling baik ya mencegah dulu gitu. Dan kalau sakit ya jangan ada apa-apa jangan ke tukang gigi, itu yang penting. Nanti tambah susah, akhirnya datang ke kita lagi dengan kondisi yang nggak baik lagi, lebih nggak baik. Apalagi APD-nya apa nggak mungkin kan kalau dari. Iya, benar ya. Jadi kalau misalkan nih melihat layanan dokter gigi ini sangat terbatas, ya jangan mencari alternatif lain. Karena nanti ketika sudah complicated, sudah terlalu parah, ya ketika mau ke dokter gigi kan jadi cost-nya, yang pertama cost-nya jauh lebih gede, yang kedua risikonya jadi lebih gede juga karena harus keluar rumah. Nah, ini ada pertanyaan ini, Dok. Kalau misalkan nih, itu tadi kan pencegahan ya, posisinya pencegahan ini adalah ketika kita belum sakit dan jangan sampai sakit. Atau mungkin gejala awal tapi jangan sampai makin parah. Pertanyaannya nih, yang banyak sekali pertanyaan adalah gimana nih kalau misalkan perawatan itu adalah perawatan yang sifatnya kontrol rutin, seperti orto dan lain sebagainya. Gitu, Dok. Apakah ada solusi? Ya mungkin kalau itu agak sulit ya kalau orto gitu kan, karena kan emang itu kan kita nggak bisa, misalnya kayak gigi itu nggak bisa kita paksa bergerak dalam waktu yang cepat gitu. Dia ada step by stepnya gitu loh. Jadi kayak kita pun ya kebanyakan aja treatment elektif gitu ya. Kalau treatment yang bersifat estetik ya masih kita sangat kurangi untuk saat ini gitu loh. Jadi mungkin kalau saya lihat sih, mungkin kalau orto misalnya tergantung dari dokternya masing-masing gitu loh. Jadi misalnya kalau kayak misalnya dia masih baru, mungkin ya emang harus kontrol mungkin. Kalau enggak kan mungkin kadang ada yang kawatnya yang tajam karena dia kan bergerak kan gitu. Nah, mungkin harus datang gitu loh. Tapi kadang ada orto yang udah namanya fase sudah retention gitu. Jadi sudah nggak terlalu banyak aktif, jadi mungkin nggak perlu terlalu sering kontrol juga gitu. Mungkin itu sih kalau misalnya kayak kalau lagi udah sakit ya mau nggak mau ya emang harus datang gitu. Kita pun banyak juga, apalagi di Bali ini kan ada misalnya kayak orang asing yang kecelakaan, giginya patah, atau juga kadang terutama bidang saya di implan, kadang mereka pasang implan di luar negeri terus implannya goyang atau crown-nya lepas. Nggak mungkin kalau nggak ditangani segera karena bisa berakibat pada implannya sendiri gitu. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu ya harus datang gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kontrol rutin itu memang ada satu tahapan yang memang
harus dilanjut, tapi ada juga tahapan yang mungkin ditunda sebentar atau beberapa bulan itu nggak masalah. Ya, Tapi bisa diambil solusi bahwa untuk memastikan hal tersebut mungkin bisa menghubungi dokternya gitu ya dok ya. Kalau ya. misalkan dokter itu bisa dihubungi secara online, itu seperti itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk konsultasi dulu nih sebelum datang gitu ya dok ya. Kalau Bia sendiri melayani konsultasi online seperti itu nggak dok? Kita melayani konsultasi online. Jadi kita ada adminnya juga bekerja untuk mengurusi di website, terus kemudian juga di sosial media, ada juga WhatsApp. Nah, jadi email juga kan kalau pasien-pasien yang luar negeri. Jadi kita bisa menerima layanan itu, dan itu sementara ya masih free of charge sih. Jadi kalau orang mau konsultasi apa, feel free aja kontak kita gitu. Nah, itu dia solusi dari salah satunya dari Klinik Bia Dental Center itu juga membuka layanan konsultasi online. Jadi, teman-teman kalau punya permasalahan gigi, ada nih solusinya, ada saluran khususnya, saluran resminya daripada konsultasi ke tempat orang-orang yang tidak berkompeten, mending konsultasi di platform-platform yang udah disediakan oleh yang benar-benar dokter gigi gitu. Dan itu nanti akan membuat masyarakat atau teman-teman tidak perlu kelilingan, nggak perlu kelilingan cari klinik mana nih yang buka. Jadi bisa tanya dulu ke via online-nya. Ada satu masukan atau satu inputan bahwa jika tarif dokter gigi ini makin mahal karena penyediaan APD yang sebegitu sedemikian lengkapnya, sedemikian amannya, ini nanti juga akan berisiko pada masyarakat akan mencari alternatif layanan kesehatan gigi yang lain, bahkan bisa jadi ke orang-orang yang tidak berkompeten. Sebenarnya bolehlah kita kembalikan ke diri kita masing-masing, tapi juga kita harus berpikir secara ke depan. Jadi wawasan kita harus bagus untuk itu, dan kita harus memegang prinsip-prinsip kesehatan gigi secara keseluruhan. Bahwa yang namanya biaya mahal itu kita persiapkan adalah benar-benar untuk keamanan. Kalau kita memilih yang murah tapi tidak aman, itu risikonya juga akan jauh-jauh lebih besar. Ketika kita memilih satu layanan kesehatan yang benar-benar mungkin menurut kita terjangkau secara harga, tapi ketika kita mengalami efek negatifnya dan menjadi lebih parah, maka perbaikannya nanti kelak itu jauh di luar kemampuan kita. Biasanya seperti itu. Kita memilih layanan-layanan yang murah, layanan-layanan yang bahkan tidak memiliki kompeten dan legalitas. Oke, kita memang mampu membayar. Kita mampunya membayar ke mereka, bukan ke dokter gigi. Kita mampu membayar ke tukang gigi atau ke tukang salon gigi. It's okay. Tapi mohon dipikirkan bahwa ketika nanti timbul masalah atau efek samping, itu perbaikannya itu jauh-jauh di luar kemampuan finansialmu. Tidak cuma finansial, waktu juga kebuang, tenaga juga kebuang. Jadi seperti itu. Jadi amannya sih kita paradigma sehat dulu nih. Paradigma sehat itu adalah bahwa kita pencegahan dan kita educate yourself gitu loh. Jadi educate yourself, edukasi sebanyak-banyaknya, dan pencegahan itu yang paling penting. Karena terkait dengan pandemi ini, akan semuanya juga bakal mengalami the new normal, termasuk di layanan kesehatan gigi. Nah, ini ada pertanyaan nih dok, setelah pasien melakukan perawatan, apakah semua alat dalam ruang tetap disterilisasi UV? Ya, jadi kalau dari klinik kita sendiri, kita ada empat ruangan periksa, tapi sementara 2 dulu yang kita fungsikan. Jadi di 2 ruangan itu kita lengkapi dengan extraoral suction juga masing-masing, dan untuk antar pasiennya kita kasih waktu 30 menit minimal untuk proses sterilisasi dari wipe, terus kita sedot juga ininya, aerosolnya, kemudian juga kita lakukan UV, sterilisasi UV dan ozon juga. Jadi ya kita lakukan antar pasien. Kemudian ada pertanyaan juga nih dok,
APD ini sebenarnya sekali pakai per pasien atau gimana dok? Ataukah apakah ada yang bisa disterilkan kemudian dipakai di pasien berikutnya atau gimana? Jadi ada berbagai macam pendapat ya, ada dari beberapa jurnal juga kita temukan. Sebenarnya paling bagus ya kayak yang klinik kita lakukan, kita ganti tiap pasien. Tapi untuk ini kan mungkin ada beberapa viewersnya juga, ini kan mungkin dokter gigi juga. Ada juga jurnal yang menyebutkan yang penting kita ini APD nih, luarnya APD, dalamnya APD kita pakai misalnya uh, hazmat yang PVC itu. Yang PVC itu dia bahannya seperti plastik. Itu sangat erat, sangat aman dan tidak ada pori sama sekali, itu waterproof. Mungkin untuk meminimalisir ya pakai surgical gown lagi. Nah, jadi antar pasiennya surgical gown. Mungkin kalau hazmatnya cuma punya satu ya, yang penting surgical gown-nya harus ganti gitu. Kalau kalau paling bagus ya hazmatnya ganti tiap pasien gitu. Karena Oh, sebenarnya belum ada bakunya seperti apa kan, karena kan ini kan masih permasalahan yang baru sebenarnya kan, baru 3 bulan nih berarti benar-benar outbreak-nya benar-benar parah gitu loh. Jadi semuanya masih trial, semuanya masih jurnalnya juga masih research juga masih berkembang. Jadi banyak pendapat loh. Tapi baik. kalau idealnya ya Kalau ganti. dari idealnya ganti gitu ya. Jadi karena kita masih dalam proses penelitian, proses kajian-kajian ilmiah, itu juga kita masalah keamanan di klinik ini masih terus berkembang, gitu ya dok ya kira-kira ya. Tapi tidak usah khawatir untuk masyarakat bahwa dokter gigi ini juga memiliki satu organisasi, organisasi PDGI yang mana di situ udah ada regulasi-regulasi yang mengharuskan dokter gigi ini juga harus mengupdate segala sesuatunya terkait dengan pandemi ini. Gitu ya dok ya kira-kira ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah ada pernah ada pengalaman nih dok terkait dengan pandemi ini, pengalaman yang kira-kira mengkhawatirkan atau pengalaman-pengalaman unik lainnya terkait dengan ya katakanlah eh, apakah pernah eh, kedatangan nih pasien yang mencurigakan atau gimana itu dok, atau pengalaman-pengalaman lain dok yang menarik dok. Ya, ada sih beberapa ya, kayak misalnya dari pasiennya juga ada yang uh, dia mau cek, tapi bilangnya I'm feeling unwell. Ya kalau kamu unwell ya jangan masuk. Ya, jadi kita udah dari screening awal itu sudah kita tolak dulu gitu. Jadi karena kebutuhannya juga dia bukan kebutuhan yang urgent gitu. Jadi kebutuhannya estetika gitu. Dia mau memperbaiki gigi depannya yang mau di crown atau veneer, tapi dia bilang feeling unwell ya kita tolak dulu. Kemudian kalau dari segi kerja ya pasti jauh lebih lebih agak berat ya untuk saat ini ya, karena um, satu kita biasanya pakai surgical mask, sekarang harus pakai N95 respirator gitu. Itu kan agak 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 tidak nyaman. Makin aman itu makin tidak nyaman biasanya. Dan kemudian kita pakai hazmat. Biasanya saya kerja paling pakai gaun, pakai topi. Sekarang saya harus pakai hazmat, pakai hood. Nah itu juga sangat ini juga kerjanya jadi sangat panas, sangat uh, lebih nggak nyaman lah untuk saat ini dibanding hari-hari lalu. Oke, jadi teman-teman yang mungkin penasaran nih kayak apa sih dokter gigi kerja, teman-teman bisa cek di postingan Via Dental Center, ini gimana dokter Andika dan teman-teman bekerja. Ini benar-benar ketutup banget, benar-benar nggak kelihatan nih siapa, ini dokternya siapa, dan benar-benar perlindungannya itu berlapis-lapis gitu loh. Dan itu rasanya gimana tuh dok? Benar-benar gerah banget atau gimana tuh? Mungkin Bisa kalau diceritakan nih dok? dulu Dokter Rifki pernah nge-gym terus sauna ya itu lebih panas dari sauna kali. Karena sauna masih bisa napas, ini nggak bisa. Uh, Makanya luar biasa ada berarti fase ya. 30 menit untuk sterilisasi ozon dan UV, itu kesempatan untuk kita untuk bernapas juga, karena saya kalau di klinik kita ganti APD tiap pasien kan, jadinya itu kesempatan kita untuk bernapas juga sih. Kebetulan kita juga Oke, oke. di atas kita ada ruang istirahat juga gitu antar dokter gitu. Jadi Hmm. Nah, uh, nah artinya di tiap
jeda antara satu pasien dengan pasien yang berikutnya itu ada satu waktu khusus yang benar-benar dialokasikan untuk persiapan pasien berikutnya gitu ya dok ya? Betul, betul. Jadinya ya emang jadi debit pasien juga nggak banyak untuk saat ini gitu. Tapi satu kita optimalkan untuk keselamatan dan keamanan pasien, dan kedua juga untuk keamanan kita sendiri gitu. Oke, oke. Ya, jadi mungkin perlu diketahui ya teman-teman ya. Jadi kalau yang namanya profesi kedokteran gigi atau tindakan kedokteran gigi ini kan risikonya sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena posisi si dokter dengan pasien ini dekat banget gitu loh. Dekat banget, dekat dengan mulut, dekat dengan hidung. Dan dari perawatannya sendiri, misalkan bur, kemudian penyedot ludah atau alat scaler itu bisa menciptakan cipratan-cipratan yang tersebar bisa ke seluruh ruangan. Nah, jadi risikonya tuh seperti itu gitu loh. Jadi mohon di sini dipahami bahwa perawatan gigi oleh dokter gigi yang kompeten dan punya legalitas pun itu risikonya udah gede. Apalagi teman-teman memilih satu alternatif layanan yang benar-benar dia tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki ilmu di bidang itu. Bayangkan mereka tidak memiliki prosedur pencegahan transmisi COVID-19. Kan serem banget. Untuk itulah dokter gigi itu kadang ada yang tutup sementara, kemudian ada yang membatasi layanan, itu karena demi keamanan kita bersama. Karena kita tahu bahwa itu sangat berisiko. Tapi jangan khawatir bahwa dokter gigi ini akan semakin siap ke depannya. Nah, untuk Bia Dental Center sendiri, batasan-batasan kasusnya yang dilayani apa aja nih dok? Jadi kita dari pas awal buku itu kita emergency aja. Jadi benar-benar yang emergency, benar-benar orang yang sakit, yang kecelakaan, yang abscess gitu-gitu. Setelah kita APD-nya sudah mulai kita lengkapi, kita sudah mulai bisa melaksanakan rutin kayak dia, misalnya dia bolong aja tapi nggak sakit banget, itu udah bisa kita tangani untuk saat ini. Gitu. APD juga udah kita optimalisasi untuk saat ini. Gitu. Jadinya sudah pelan-pelan sudah mulai menuju normal sih. Jadi saya juga sempat berdiskusi juga sama beberapa sejawat yang ada yang di Swedia, di Australia, mereka juga udah mulai rutin. Jadi dalam artian sudah mulai ke normal ininya, semua treatment gitu kalau di luar negeri. Kemudian surprisingly APD-nya, dia lihat APD saya kan chat-chatan sama teman saya di Swedia, dia bilang, wah, dia kaget juga, what a suit, dia bilang, baju kamu kok heboh banget, dia bilang gitu. Ternyata standar kita ya lebih baik dibanding dokter-dokter di luar negeri, kayak extraoral suction gitu-gitu yang teman-teman di Australia mereka belum punya, dan mereka kayak agak kesulitan untuk menemukan gitu. Ada even yang kayak nggak pakai N95 juga ada gitu. Jadi saya banyak diskusi sama teman-teman di luar negeri. Oke, jadi informasi yang menarik sekali bahwa kita ini juga dari segi pelayanan sebenarnya nggak terlalu ketinggalan juga sih dengan negara-negara yang lain gitu kan. Jadi kita secara global nih benar-benar mulai dari nol gitu, mulai dari nol, dan updating itu tetap terus berjalan sedemikian rupa. Dan ternyata di Indonesia nggak buruk-buruk amat gitu ya dok ya intinya ya. Betul. Kalau kita mau optimalisasi bahkan kita bisa lebih baik dari yang di luar negeri kok. Gitu. Yang mau saya tambahin, nggak ada hari setelah COVID. Jadi misalnya gini, saya mau praktek nanti deh pas COVID selesai. Kalau menurut saya sih nggak bakalan selesai, kecuali ya emang vaksinnya ketemu gitu loh, kayak benar-benar kayak dia
seluruh dunia bisa benar-benar divaksin, mungkin udah aman dari itu. Tapi itu kan masih belum tahu kapan. Kalau menurut saya yang tidak ada hari pada saat berakhirnya COVID ini, yang ada ya hari kemarin dan hari ini. Jadi kita harus siap di semua bidang untuk normal itu. Hmm, bagus sekali quotes-nya ya. Jadi benar-benar kita nggak bisa mengharapkan hari setelah ini. Jadi kita nggak bisa mengharapkan kapan sih akan berakhir dan semuanya balik lagi ke normal. Yang bisa kita lakukan adalah adaptasi diri kita masing-masing, adaptasi sesuai dengan proporsi dan profesi kita masing-masing, apakah itu sebagai masyarakat, apakah itu sebagai tim profesional medis, itu harus beradaptasi dengan yang namanya kondisi saat ini yang bisa jadi ya sudah pasti sih, sudah pasti tidak bisa kita pastikan. Yang pasti adalah suatu ketidakpastian itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa diam diri hanya untuk menunggu yang nggak pasti itu. Bahwa kita memiliki ilmu pengetahuan, kita memiliki kemampuan untuk riset. Itulah yang kita lakukan sekarang untuk gimana caranya agar pelayanan kesehatan gigi tetap bisa melayani di tengah masyarakat sesuai dengan fungsinya. Untuk Bia Dental Center sendiri, apakah sudah setiap hari buka, Dok? Uh, Biasanya kita kan kerja dari Senin sampai Sabtu. Sekarang kita sementara pas habis pandemi, pas habis outbreak, terus bulan-bulan Maret itu kita buka seminggu 4 kali. Sekarang setelah pasiennya sudah mulai ada banyak lagi, kita jadi seminggu 5 kali. Jadi Senin sampai Jumat. Nah, biasa kita Sabtu masuk. Nah, ini Sabtu kita liburkan. Tapi kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore sementara. Jadi last appointment-nya jam 4 gitu. Jadi kalau dulu biasanya saya kerja dari jam 9 sampai jam 9, sekarang kita setengah hari gitu. Jadi biar nggak capek juga dokternya. Karena ya itulah kita harus sehat, harus jaga keselamatan kita diri kita sendiri, jadi kita bisa melayani pasien dengan optimal. Jangan ngoyo lah untuk saat ini menurut saya. Iya benar. Iya dokter, jadi kita juga nggak bisa kan ya dok ya mengerjakan pasien yang berturut-turut gitu. Jadi kita juga harus ada persiapan waktu yang cukup untuk persiapan untuk benar-benar membuat semuanya steril untuk melayani pasien yang berikutnya. Itu kan juga perlu jeda waktu gitu ya dok ya. Betul. Ya begitulah ini ya kondisi di pelayanan kesehatan gigi di masyarakat pada situasi pandemi ini, dan Dokter Andika ini adalah dokter gigi yang posisinya ada di Bali ya dok ya. Ya. Dan Bali ini kan tempat wisatawan mancanegara, di situ banyak sekali, dan kita panggil Dokter Andika ini untuk menceritakan gimana sih untuk benar-benar kita memberikan satu keamanan dan kenyamanan kepada pasien, terutama di tempat-tempat yang memang jadi tujuan turis mancanegara. Nah, intinya gini teman-teman, kalau bisa kita simpulkan ya, jadi selama pandemi ini kita harus rajin-rajin mencari informasi. Kita kan udah disediakan dengan gadget, dan informasi itu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Dan sekarang juga banyak sekali dokter gigi dan klinik gigi yang menyediakan atau membuka atau melayani konsultasi online. Jadi sebaiknya teman-teman manfaatkan cara tersebut. Jadi online dulu, tanyakan dulu ke dokternya. Nggak perlu kelilingan cari klinik gigi yang buka. Ya, jadi cari informasi dulu. Di sosial media kan banyak. Kemudian sementara kalau belum emergency, itu sebaiknya tetap stay at home dan jaga kesehatan gigi dengan baik selama di rumah. Malam dokter, untuk layanan konseling sebelum kontrol, apakah bisa dilakukan dari rumah atau via online? Terima kasih. Jadi tadi udah kita bahas ya, bahwa Bia Dental Center sendiri itu juga melayani konsultasi online. Dan banyak sekali dokter-dokter gigi yang juga saya yakin bisa menerima konsultasi online. Silakan. Sama saya juga mau nambahin, apalagi
di era gadget yang sudah canggih, terus juga sosial media yang juga sangat menunjang. Jadi cukup mudah saya rasa, kayak pasien rata-rata sudah punya HP dengan kamera yang resolusinya sudah cukup baik. Jadi bisa difoto dulu atau video call dengan nurse, dengan admin masing-masing klinik. Jadi pas pasiennya datang, dokter gigi udah nggak perlu examination, pemeriksaan terlalu mendalam lagi, mungkin kayak X-ray atau ini aja yang nggak bisa dilakukan kan, gitu. Jadi saya rasa sih ya emang kita bilangnya telemedicine lah istilahnya untuk sekarang. Jadi pre treatment kalau bisa ya dokter sudah tahu apa yang dikeluhkan pasien, itu lebih enak jadinya gitu. Jadi dan mempersingkat untuk waktu kunjungan juga gitu. Jadi pasiennya juga langsung bisa set to the point. Misalnya giginya pecah di depan, dia tinggal selfie atau video call. Jadi nanti nurse juga atau admin juga udah tahu perlu ininya apa kondisinya. Kemudian pasien juga bisa uh, mendeskripsikan, menjelaskan kayak sakitnya seperti apa. Kita kan jadi bisa ada namanya diagnosis diferensiasilnya. Jadi nanti kita bisa tahu oh ini nanti mungkin kita tinggal X-ray aja di klinik atau kita bisa lakukan pemeriksaan yang lebih cepat gitu. Oke, baik. Ini karena sudah durasinya udah hampir 1 jam ya, jadi kita akan akhiri dulu. Mungkin Dokter Andika ada quotes-quotes terakhir nih, atau tadi udah tersampaikan barusan, atau Ya, gimana Dok? Silakan, mungkin kalau ada tambahan. ya pokoknya corona ini nggak bakalan hilang lah, apalagi dalam waktu yang dekat ini kan, karena kan ya itu mungkin bisa hilang kalau vaksinnya udah ketemu gitu. Jadi kita harus siap dengan new normal ini. Jadi mungkin ada viewers yang juga dokter gigi, ya dokter gigi juga harus tetap semangat, harus tetap ya berusaha semaksimal mungkin untuk keamanan pasien, dan pasien juga namanya kesehatan ya termasuk kesehatan gigi dan mulut. Kalau emang itu adalah suatu kebutuhan ya jangan takut untuk datang gitu, karena kalau nunggu coronanya selesai misalnya dia harus kontrol behel misalnya atau braces, nunggu coronanya selesai ya mau kapan gitu, sedangkan sudah nusuk-nusuk udah nggak nyaman dan nggak ada perkembangan dari giginya gitu. Saya rasa sih kita harus move on semua. Oke, terima kasih Dokter Andika. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi beberapa tidak ini ya, tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Tapi nggak masalah. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau konsul yang lebih lanjut, konsultasi kesehatan gigi dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek Instagram @biadentalcenter, karena mereka membuka layanan konsultasi online. Dan sedikit penutup dari saya adalah bahwa COVID-19 ini, sisi positifnya adalah bahwa COVID-19 ini adalah jendela ke masa depan di semua aspek. Jadi kita bisa terbiasa online, kemudian terbiasa berhubungan secara online via internet dan lain sebagainya. Kita mengoptimalkan internet sedemikian rupa, kita mengoptimalkan informasi sedemikian rupa, dan di dunia kedokteran sendiri menjadikan satu prosedur yang benar-benar makin sempurna untuk keamanan pasien dan kenyamanannya. Dan itu saya rasa suatu hal yang sangat baik untuk kita selalu update. Dan yang paling penting adalah adaptasi diri kita untuk selalu menjalani apa yang disebut the new normal. Sekian dari kami, sampai jumpa di tema-tema berikutnya. Mungkin kita akan mengundang narasumber-narasumber yang lain dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.